Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Lustian Puren Ramadan. Asal saya dari Cilegon. NIM saya 251 4021 01. Di sini saya mempresentasikan makalah bahasa Indonesia yang berjudul Memahami Ragam Bahasa dan Karakteristiknya, baik secara lisan maupun tulisan. Baik, di sini kita akan langsung saja lanjut ke bab 1, yaitu latar belakang. Pertama, yang kita ketahui pada umumnya, bahasa merupakan sarana komunikasi yang baik untuk kita lakukan karena memang memiliki benefit yang sangat umum. Karena bahasa adalah salah satu komunikasi utama yang harus kita miliki jika kita mau berbicara dengan seseorang atau dengan siapapun. Bahasa itu sangat penting, apalagi kita memiliki satu bahasa yang mencakup ke semua bahasa. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan, yaitu pertama, pengertian ragam bahasa dan karakteristiknya. Di sini ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Jadi maksudnya di sini adalah ragam bahasa itu adalah variasi dari variasi seseorang. Mau dia variasinya bahasa seperti apa? Contoh, misalkan ada orang Sunda dan Jawa, mereka mempunyai karakteristik bahasa yang berbeda. Ya, di Jawa bahasanya lebih cenderung ke medok, dan kalau di Sunda lebih cenderung ke halus. Seperti, dan pemakaian bahasanya pun mereka berbeda, dari cara tutur bahasanya, tutur katanya, dan artinya pun itu walaupun artinya sama ke Indonesia, tetapi cara pelafalan mereka berbeda. Seperti itu. Next, kita lanjut ke cabang-cabang bahasa Indonesia. Ada pun beberapa cabang bahasa Indonesia, yaitu yang pertama itu fonologi. Fonologi itu ialah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa, termasuk cara bunyi dihasilkan, diucapkan, dan fungsinya dalam membedakan makna. Nah, yang kedua yaitu morfologi. Morfologi itu mempelajari bentuk kata dan bagaimana kata terbentuk, dan morfem, unsur terkecil bermakna. Contohnya nih, kata berlari terbentuk dari morfem, yaitu ber tambah sama lari. Jadi ada tambahan kata dari situ. Yang ketiga yaitu sintaksis. Sintaksis yaitu mempelajari bagaimana kata disusun menjadi frasa, klausa, dan kalimat. Contohnya, Budi membaca buku. Berbeda susunan makna dengan buku membaca Budi. Jadi di sini konteksnya itu tuh objektifnya itu ke buku, tapi subjektifnya ini yang kita utamakan. Budi itu subjektif, tapi apabila jadinya subjektifnya ke buku, maknanya akan berbeda. Seperti itu. Yang keempat yaitu semantik. Semantik itu mempelajari makna kata frasa dan kalimat. Contohnya, kata bintang bisa bermakna objek di langit dan artis terkenal. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ragam lisan dan tulisan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang amat luas wilayah, penutur atau pemakaiannya, dan bermacam-macam pulau latar belakang penuturannya, mau tidak mau akan melahirkan sejumlah ragam bahasa. Adanya macam-macam ragam bahasa ini sesuai dengan fungsi, kedudukan, serta lingkungan yang berbeda-beda. Ragam bahasa pada pokoknya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Jadi kita di sini memiliki yaitu namanya ragam bahasa dan ragam tulisan. Jadi kita kalau misalkan jika kita ingin berbicara, kita bisa menggunakan lisan, tapi kita juga tidak luput dari mempunyai yaitu ragam tulisan, yang entah kita mau membuat surat atau kita mau berkomunikasi secara tulisan, menjawab soal pun kita menggunakan tulisan. Dan itu adalah ragam bahasa yang tertera dalam bahasa Indonesia. Bukan cuma ragam bahasa Indonesia juga, tapi termasuk ke ragam bahasa yang lain juga. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Karakteristik bahasa Indonesia. Nah, di sini kita mempunyai karakteristik bahasa Indonesia.
Yang seperti awal dibilang, kita itu mempunyai ragam bahasa yang berbeda-beda. Seperti bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia ini cenderung ke karakteristik seseorang. Jadi tergantung karakteristik seseorang tersebut. Tidak terbentuk dalam hubungan detik, namun membutuhkan proses yang panjang. Jadi seseorang jika memiliki ragam bahasa yang berbeda, mereka itu akan panjang untuk memulai ke bahasa yang barunya tersebut. Contoh dari Jawa mau mengadaptasi ke Sunda, itu yang sulit. Apalagi yang pure Indonesia, tetapi tiba-tiba ingin memasuki ke arah bahasa Jawa dan Sunda. Nah, disini juga harus terdorong dari yang namanya suatu lingkup. Contoh misalkan kita awalnya di Sunda seperti itu, tapi kita ingin bisa bahasa Jawa. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita berbaur dengan orang-orang Jawa, dengan lingkup-lingkupnya tersebut. Nah, sama halnya ketika kita ingin belajar bahasa Indonesia yang baku, kita harus temui yang namanya guru bahasa Indonesianya. Agar apa? Agar tercipta yang namanya lingkup bahasa yang cenderung lebih pasif, lebih aktif, dan lebih formal seperti itu. Jadi kita masuk ke kesimpulan dari makalah ini, yaitu memahami ragam bahasa baik lisan maupun tulisan sangat penting dalam berkomunikasi secara efektif dan sesuai konteks. Ragam bahasa bercermin situasi, tujuan, dan hubungan antar penuturan, sehingga pemilihan bahasa yang tepat dapat memperjelas makna dan menghindari kesalahpahaman. Ragam lisan cenderung bersifat spontan, yaitu menggunakan intonasi yang ekspresi nonverbal. Jadi yaitu tuh lebih cenderung kayak contoh kita mau ngomong, mau bercakap, saya mau makan. Nah, kamu lapar. Pasti dia bakal spontan ngomong, iya saya lapar. Pasti spontan seperti itu jika dia merasakan hal tersebut. Seperti itu. Nah, saran saya dengan terciptanya makalah ini semoga dapat membuat orang-orang menjadi paham akan makalah ini dan membuat orang-orang paham akan yang namanya ragam bahasa dan karakteristiknya baik lisan maupun tulisan, agar orang-orang tidak salah sangka tentang cara penyampaian dan cara kerja tulisan tersebut. Baik, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa, lebihnya adalah ke Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.